welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channelnya Entis J. Video kali ini kita bakalan bercerita banyak tentang video yang kemarin udah di-upload, yang alhamdulillah syah, yang belum tonton video sekarang juga gitu. Terima kasih yang udah mau klik video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Karena apa guys? Subscribe tuh gratis. Kalau nggak subscribe kalian keterlaluan banget. Gak usah ditonton sekalian. Di video kali ini gue bakalan bareng sama my wife. My wife itu apa sih? Ya. My wife itu istri. Kita bakalan bercerita banyak. Pertama kali kita ketemu di mana? Kita ya udah, sekarang kita panggil aja ini dia. Halo. Hai kita. Hai. Oh gitu. Iya kan nanti kamu ngobrol depan sini. Mau? Aku pengen lihat kamu. Iya, nanti kita setting kameranya biar kita. Tapi aku pengen terus liatin kamu. Oh, sama aku. Pokoknya aku pengen lihat. Oh iya. Baca. Ini dia. Kamu kenalan dulu dong sama. Soalnya ini baru pertama kali dia. Enggak pertama kali ya. Pernah ya di video. Pernah. Itu makan-makan. Enggak kan, makan-makan itu enggak tayang, enggak jadi tayang. Oh, itu kan filenya rusak. Jadi sebenarnya enggak, waktu itu kan pernah di prank. Oh, yang di prank telepon ini. Tapi dia. kan ingat. Iya. Di syuting pas dinner ya. Dinner di mana, di salah satu tempat yang berhantu. Di edit dan akhirnya Maksudnya kayak jangan kayak gitu dong. Kamu kan nanti dilihat kamera, dilihat netizen katanya kamu nggak sayang sama aku. Kamu cinta sama aku? Kamu cinta sama aku? enggak. Oh, kamu cinta sama aku? Enggak. Oh, kamu cinta sama aku? Enggak. Oh, enggak. Terima kasih, kita selesaikan videonya di sini. Sombong amat. Ngomong apa? Ya, kamu... Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana awal mulanya kita ketemu, nikah, dan ya mungkin banyak liku-liku berjalan di atas genting, kayak segala dicoba gitu sampai ujung akhirnya kayak sekarang. Benar guys, dulu tuh kita tuh nggak se-glowing ini. Apalagi kamu. Oh iya. Awal ketemu kayak gimana? Ya, Kucel, dekil. Ya ampun, nggak banget deh. Hey. Ya sama sih aku juga. Jadi kita tuh awal mula ketemu tahun 1996. Oh, jauh-jauh sih, sorry. Kamu juga belum orok nih. Iya. Jadi di pertama kali ketemu kita ketemu di sekolah. Waktu ikut hari loh. Kita cuma beda 2 hari. Ya. Jadi pertama aku duluan masuk ya. Kamu dulu. Aku duluan masuk 2 hari. Aku. Kamu masuk gitu. Pertama kali pandangan pertama sama aku. Jadi kirain kamu udah lama. Udah lama. Terus? Ya ternyata masih anak baru. Sama kayak aku. Iya, kamu anak baru gitu ya. Tapi sebelumnya kamu kan nggak nyampur sama, nggak banyak ngobrol sama aku, nggak banyak. Enggak. Kenapa? Karena ya waktu itu kan kamu masih punya pacar. Kan di sini. Ya iya dong. Emang waktu dulu pertama kamu kan lagi ada pacarnya. Iya. Agak no respon. Oh, no respon. Ya jadi. Cuman aku sering merhatiin kamu kok. Gitu apa? Sama pacarnya gitu, sama temen aku sendiri gitu kan, si Ica kalau nggak salah. Dia itu naik kok, dan aku nggak diajakin gitu. Dan akhirnya si Ica bilang udah dijajanin sama kamu. Ya jadi dulu tuh sempat sebelum emang pas sekolah tuh kita masing-masing punya pasangan gitu. Dia sama-sama yang lain. Dia tahu gitu. Bukan dia tahu, sebenarnya kamu tuh belum punya pasangan apa udah pas itu tuh? Belum punya pacar. Oh, yang benar belum apa udah? Yang pasti aku punya pacar, tapi nggak dianggap. Bukan nggak dianggap, kayak angin aja gitu. Dibilang ada ya nggak ada, dibilang nggak ada emang ada gitu. Siap. Iyalah, orang pacaran di HP. Yang pacaran di HP LDR ya berarti ya?
Iya. Pacaran di HP LDR, komen di bawah sama nggak sama ini. Tapi katanya nih ya, kan dulu kan ada yang bilang aku sama si AA itu kan Iya. hancur. Iya. Satu orang ketiga, sebenarnya bukan orang ketiga sih, emang si itunya nggak bisa setia. Sih jalan ceritanya. Ya jangan cerita tahu. Ya kamu cerita aja nggak apa-apa. Ya, tapi kan kalau diceritain emang udah nggak, sekarang mah udah beda lagi. Iya, masing-masing sih. Udah masing-masing. Kita juga sebenarnya nggak maksudnya nggak ini ya, nggak tahu bakalan sedekat ini gitu ya. Karena dulu tuh kita jauh dari kenal, jauh dari main, jauh dari kontak gitu. Kita malah aku yang susah. Yang susah. Iya, kan kalau misalkan aku ngontek kamu, balasnya beberapa jam kemudian. Dulu Iya. tuh zaman-zamannya BBM, guys. Kamu juga kayak gitu, guys. Iya. Iya, kamu nggak apa, sering datang dan hilang selamanya gitu. Iya, Masa? terus datang lagi, hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Enggak. Jadi tidak apa-apa. Aduh. Karena kan Karena kan emang kamu nggak pernah nganggap aku dulu bocil. bukan, karena Aku tahu aku dulu nggak pernah dangdang. kita nggak ada Tahu, status kita kan cuma teman gitu. Kau bilang gitu, kalau misalkan kita mau dekat, ya kita jalin aja. Nanti kalau misalkan ada kepastian, aku ngubuhin kepastian. Dalam ngubuhin kepastian itu akunya ngejar-ngejar kamu, kamunya malah ngejar-ngejar orang lain. Enggak, aku ngejar. Nggak tahu, masa hari ini main sama aku, besoknya sama orang lain. Enggak, aku nggak kayak gitu. Namanya kayak gitu cowok apaan? Itu Minggu sekarang mainnya sama aku, terus minggu depannya mainnya sama cewek lain. kayak gitu. Kamu kan ngaku sendiri. Dan kamu udah ngaku. Sekarang kamu nggak mau ngaku. Enggak. Enggak. Ya kan ini udah terbuka dan Iya. kita cerita. Iya, kita bercerita, benar ya. Terbuka aja nggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Tapi pas kamu kan kita lulus sekolah tahun berapa ya? Tahun 2000. 2015. Hah? 15. 2000 2015. 14 14 itu masuk. 2000. 14 itu kalau nggak salah di bulan 10 apa ya bulan berarti 9. enggak, di tahun 2015-an ya. Di tahun 2015-an kita tuh lulus gitu. Dan kita selalu bikin grup di chat gitu ya. Iya. Chat grup itu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya sih awal-awalnya aku yang sering kan yang lain nggak pada respon nih sama aku, tapi kamu respon gitu. Ya responnya emang sebagai teman juga sih. Iya. Cuman dari dibandingin yang lain, kamu itu emang baik gitu, sama orang juga baik. Nah itu yang aku suka dari kamu. Dan pertama kali aku ngobrol panjang lebar sama kamu itu waktu di rumahnya si Adit ya. Iya. Iya, di rumah si Adit. Dan di situ nggak tahu kenapa gue tuh polos itu emang ada. Gue kan nggak tahu gitu kalau misalkan ini tel. Karena aku waktu dengar cerita kamu asa senasib. Kita teh selalu nyambung gitu kalau cerita. Kita cerita masalah kita cerita apa keseharian kita, masa kecil kita gitu, sampai akhirnya kita tuh ngerasa deket banget. Pertama kali kita main di mana? Di Lembang ya. Pertama kali banget yang ketemu monyet. Pertama kali banget itu kita main ke Lembang. Itu udah lulus sekolah dan gue sendiri Soalnya aku mah orangnya nggak pernah hilang. Hilang satu tumbuh 1000. Oh, hilang satu tumbuh 1000, tepuk tangan. Ya gimana ya, namanya juga cewek mah kebutuhan. Siapa kamu? Aku yang ngajak main. Oh iya, dia ngajak main gitu. Ya kan aku mau gitu. Dan pada Dan minggu depan sama orang lain. kita dulu belum beres. Ini minggu belum yang beres. pertamanya. Minggu pertama kan aku main sama dia gitu ya, dan kita main itu biasa aja, nggak sugan. Maksudnya kita teh kayak orang bobogan naon, kayak orang pacaran atau gimana. Kita biasa aja kan ya. Nggak tahu sih. Aku yang berkesan waktu itu ya, kan aku dibonceng ya sama kamu. Hampir diguling. Aku hampir jatuh, terus sama kamu tuh aku dipegangin tangannya ke depan gini, terus aja dipegangin. Padahal aku tahu, aku tuh cuma hanya pura-pura tidur gitu. Iya,
kamu dipeluk kayak gini gimana? Biasa aja, kan nyakitnya hati. Ya sedangkan aku itu kan dari situ kan udah mulai tumbuh perasaan gitu ya. Tapi dianya no respon. Ternyata depannya dia main sama cewek lain. Nah, aku baru tahu rahasia kenapa hatinya belum terbuka sama cewek itu. Mungkin dia itu masih memilih. Tapi kan di itu kita terus lanjut chat. Ya chat, tapi aku pernah ya dari situ. Tapi itu kan lagi putus ya kalau nggak salah sama mantan aku. Nah dari putus itu, ya aku kan udah deket sama dia. Aku deket sama kamu, tapi kamunya masih respon. Sedangkan aku ngechat kamu itu banyak banget di BM. Beberapa kali aku ngechat dia ya, mungkin ada lebih dari 12 pesan. Dan di dalam satu teks itu lebih dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu lebih dari 10 kalimat. Tapi yang dibaca hanya terakhirnya aja. Nah, yang bikin aku kagetnya dia bilang apa coba? Maksudnya apa? Gue nembak cowok. Terus jawabnya maksudnya apa? Sakit tau? Dari situ aku cepet-cepet tayo. Ya kamu menghilangkan? Bukan menghilang. Dari situ besoknya ada yang nembak aku langsung terima. Gara-gara aku nembak kamu. Bilangnya maksudnya apa? Iya. Dari berapa kalimat itu yang hampir 12 teks itu, beberapa kalimat tapi yang dibacain cuma akhir doang. Dari situ aku udah lama hampir setahun ya nggak kontak gitu. Iya. Kalau bisa dibilang aku teh apanya? Kalau orang Sunda mah kundung, sama kapegung. Ya dari situ aku ya nggak chat gitu, maksudnya sengaja aja aku kontaknya dihapus, chatnya dihapus, semuanya dihapus. Terus foto bareng aku sama kamu aja ya yang ada di HP aku sama aku dihapus semua. Memori aku itu pengen sama orang ini, tapi orang ini tuh kayak nggak peduli gitu sama aku. Ya buat apa ya, namanya itu kan butuh kepastian, butuh pengertian. Sedangkan masa saling perhatian tapi nggak ada saling perasaan gitu. Sedangkan masa saling perhatian tapi nggak ada saling perasaan gitu. Masa saling perhatian tapi nggak ada saling perasaan. Aku lurusin waktu itu ya. Kan aku tadi udah bilang pas di sekolah itu kan, sekolah itu aku kan punya pacar juga gitu ya. Cuman karena ada orang ketiga dan akhirnya putus. Nggak lama dari putus kan kamu kan langsung bilang kayak gitu. Ya dari situ kan ya maksudnya putus ya, maksudnya ya aku kasihan ya, masa bukan gini loh. Enggak, dengerin dulu. Dari situ kan aku tuh merasa udah pacaran cuman hanya beberapa bulan, bisa dibilang gak nyampe 3 bulanan lah. Tapi dia udah mikirnya itu kejauhan gitu, udah mau sampai itu orangnya. Siapa coba yang nggak tergiur? Cewek mana coba lihat orangnya baik, sama-sama orang baik, menolong sesama temannya, nggak ada perhitungan gitu. Tapi giliran dia disakitin, aneh gitu. Kok ada gitu cewek yang nyakitin dia kayak gitu? Ya pastilah, namanya juga aku yang pernah ngalamin jatuh cinta gitu-gituin gitu sama cowok, udah pernah dikecewain gitu. Tapi lihat cowok kayak gini, siapa cewek yang nggak mau? Tapi ya dari situ ya niat aku dari awalnya pengen nyembuhin sakit hatinya dia. Tulus cinta sama aku? Ya tulus juga. Tulus juga. Tapi dari si hati kamu, dengan cara aku ngedeketin kamu, hibur kamu, nemenin kamu. Dan ternyata kamu nggak tertarik sama aku. Kamu kan dulu kan? Kamu kan lihat ceweknya cantik-cantik. Nah, enggak, kan aku, ini jawaban aku yang tadi ya, yang aku bilang, yang kamu bilang katanya pas kamu nembak aku di beberapa, kamu kan nembak aku lewat BBM ya? BBM. Kenapa aku cuman bisa jawabnya apa? Maksudnya apa gitu? Aku tuh di situ ya sebenarnya peka gitu, cuman kan ya kalian tahu lah kalau misalnya orang baru sakit hati, aku tuh bukan tipikal orang yang udah sakit hati bisa melampiaskan sama orang lain demi untuk menghilangkan rasa sakit hati itu. Aku nggak kayak gitu orang yang memilih waktu yang tepat untuk aku nyembuhin diri sendiri, untuk aku nyembuhin keadaan aku sendiri, karena
kalian tahu orang yang benar-benar mencintai itu pada saat dihancurin, ya kalian tahu gimana rasanya gitu. Yang tahu komen di bawah. Guys, cuma di video ini bukan itu. Apa? Itu namanya cowok yang baru jatuh cinta. Satu kali dia udah ngerasa nyaman, dia langsung serius, masa? Ya. Aneh gitu. Soalnya namanya juga aku ya, pengalaman aku selama beberapa bulan mah itu mah bukan serius, coy. Apa? Mengenal lain, mengenal karakternya, mengenal sifatnya. Kamu ya ampun udah jauh gitu. Jadi baru 3 bulan. Sedangkan si cewek itu teh kamu aja belum tahu akal busuknya dia kayak gimana. Tahu setelah aku putus sama dia, aku dikasih tahu sama dia. Dan dia, kamu ngeliat sendiri ya. Iya. Dan orang aku yang nganter. nggak perlu balas dendam atas apa yang orang lain lakukan. Aku hanya cukup memperbaiki keadaan dan memaafkan. Karena Nantinya sembuhnya itu lama. Ya. Sampai aku nunggu aja beberapa tahun gitu. Mungkin adalah 4 tahun aku nunggu kamu. ya, sampai akhirnya aku luluh. Dan aku nggak tahu dia luluh kayak gimana. Sampai bertahun-tahun itu sebenarnya pas hari-hari, pas tahun-tahun terakhir kemarin itu ya, aku tuh udah capek gitu ngejar-ngejar kamu, udah kayak gini kayak gitu. Tapi tetap aja gitu no respon sama akunya. Emang ya mungkin lah cewek nggak pantas gitu ngejar-ngejar cowok. Tapi aku lihat dia itu orangnya kan baik. Jadi kamu sejati. Aku lihat kamu orangnya baik, nolongin orang itu tulus, nggak ada perhitungan. Terus ya bisa dibilang karena ibadahnya juga, nyarinya buat imam, buat menjadi imam aku, Amin. buat menuntun aku yang Amin. lebih baik lagi. Amin. Ya dari sekian aku kenal sama cowok sih, yang lebih deket sama agama. Ya mungkin ada ya yang lebih baik lagi dari dia, cuman yang aku rasain selama aku kenal sama cowok ya baru kamu gitu. Nah dari situ makanya kenapa aku perjuangin, ya mungkin kayak gitu. Ngeluh gitu, udah capek gitu ngejar-ngejar tapi nggak ada hasilnya, ya buat apa ya cowok. Sedangkan cowoknya nggak respon gitu. Aku ngomong kayak gini kayak gitu, ditanggapnya cuma hanya sekedar teman. Nggak sadar juga loh pas gitu ngebantuin aku, jadi daripada aku baper terus, udah baper nanti ujung-ujungnya sakit hati, mending disudahi aja kan temanannya gitu, jangan terlalu baik juga kan sama akunya. Ternyata dari situ dia tuh mulai terbuka. Sebenarnya aku tuh bukan no respon atau gimana ya di selama 4 tahun itu kamu lihat ya. Capek nggak ngejar-ngejarnya? Banget udah ngeluh banget. Jadi di 4 tahun itu tuh selama proses kita dekat, bukanku nggak mau buka hati atau gimana ya, atau nggak punya perasaan atau apapun. Aku cuman pengen cari yang tepat gitu, karena kan kamu tadi bilang masa sih 3 bulan pengen ngajak nikah. Kan sekarang apa salahnya kalau misalkan benar-benar udah serius saling menerima. Cuman kan ya namanya jodoh kan, kita nggak bisa menebak-nebak, nggak bisa ya. Gue pengen sama ini, harus sama ini, tapi kalau misalkan di tengah jalan ada kejadian atau yang gimana, ya itu petunjuknya gitu, berarti itu bukan jodoh gitu, itu bukan yang terbaik gitu. Dan selama itu dia ngejar-ngejar, ya alhamdulillah sebenarnya gue respon. Soalnya kalau misalkan aku nantinya yang wah gimana gitu, aku nggak mau keindahan ini berlalu begitu cepat. Amazing. Gitu. Berarti kamu mau permainkan aku atau? Enggak dong, aku nggak pernah mempermainkan siapapun. Iya. Butuh waktu untuk aku mengiyakan semuanya gitu. Tahu nggak guys, dulu ya kalau aku main sama dia seneng banget. Ibaratkan baru pacaran 1 kali gitu. Jadi pas ketemu itu seneng. Ya masalah sepele aja ketawa-ketawa gitu. Kenapa sih kalau deket sama aku ketawa terus? Ya emang seneng gitu. Ya emang aja aku ketawa terus. Aku lagi sedih aku tutupin. Aku lagi ada masalah aku tutupin. Pokoknya di depan dia itu aku selalu nutupin gitu apa yang aku rasain. Dekat kamu aku selalu gitu memperlihatkan bahagia gitu. Sebenarnya aku itu ngerasa bahagia gitu. Padahal di situ itu aku pernah ngerasain lagi sakit.
kita nggak perlu mengumbar kesedihan hanya untuk mendapat perhatian orang lain. Kan kita emang pada saat itu lagi bersedia atau gimana ya, kita ngadunya sama yang Maha Kuasa gitu. Jadi minta jalan gimana caranya gitu. Dan setelah 4 tahun perjuangan kamu membuahkan hasil di tanggal 14 Juni 2020 kemarin. Yang belum nonton videonya, tonton sekarang. Disitulah ceritanya. Aku mau tanya, Apa? kenapa pada saat itu kamu bisa respon langsung? Nah, aku itu nggak sadar loh pas dia respon kayak gitu, aku nggak sadar. Padahal di situ aku pengen mengakhiri perasaan aku. Ya, kalau bisa dibilang istilahnya udah capek lah, udah pengen berhenti gitu ngejar-ngejar aku gitu. Iya, kalau kamu mau jadi respon kayak gitu. Ya aku menyembunyikan itu semua hanya untuk kepastian guys, bukannya pemilih atau gimana. Ya aku tahu gitu dan harus berbuat gimana. Dan akhirnya kan Tahu nggak? apa? Pas kita saling jujur satu sama lain ya, pasti apa yang aku rasain? Apa? Nervous. Nervous. Oh. Nervous banget coba. Kayaknya ketawa-ketawa sambil jelas gitu, takut nggak jelas ya kita. Yang pas malu itu pas aku dibawa pertama kali ke rumah kami. Aku langsung ditanya guys. Tapi aku alhamdulillahnya bisa jawab dan akhirnya langsung mutusin. Waktu itu kita langsung tunangan ya, tanya. Dan alhamdulillah orang tuanya nerima satu sama lain. Kita saling menghargai, kita saling mensupport satu sama lain. Nggak ada yang namanya sendiri-sendiri gitu. Dan yang pasti kalau misalkan apa ya, itu nggak bisa ditebak-tebak, nggak bisa kepengennya kita. Jadi intinya Allah itu tidak memberikan apa yang kita mau, tapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Karena jodoh mau kedudukan dan ya pasti udah ada yang ngatur gitu. Dan Jodoh mah jorok. jodoh apa? Jodoh mah jorok. Artinya apa? Iya, jorok aja gitu. Ketemu di mana aja. Oke guys, mungkin ceritanya gitu aja. Nanti di next video kita mau, insya Allah kita bakal sering-sering bikin video kayak gini nggak? Tahu? Gimana moodnya aku? Oh. Kalau aku lagi mood, aku ikut. Kalau aku lagi nggak mood ya kayak tadi aja. Oke tadi aja. Marah-marah nggak jelas. Markus, nggak usah di ini, nanti netizen tahu kalau kita tuh sering berantem. Nggak maksud. Apaan sih? Apa sih? Maksudnya berantem di kasur teh perebut bantal. Bantal banyak kali. Iya. Ngapain kita rebutin sampai ngomongin orang kayak gitu? Guys, terima kasih yang udah menonton video ini. Kalau buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di apain? Di apa ini kayak gini apa nih? Nggak tahu. Ih, Ya nggak tahu. ya udah aku aja yang ngomong. Untuk sampai video ini di like, kalau misalkan kalian nggak suka ya di dislike juga nggak apa-apa. Kalau terima kasih yang udah menonton, jangan lupa di subscribe dulu guys channel ini dan jangan lupa di follow Instagramnya. Follow di sini. Nggak usah. Kenapa? Nanti aku repot. Repot. _g di follow sekarang juga. Terima kasih udah menonton. Pokoknya nanti kita bakal sering-sering bikin video bareng. Bener nggak? Oke, terima kasih. See you next time my video.